Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Ditanis Marawi dari kelas 2F Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Imam Malik dan Imam Syafi'i. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah biografi Imam Malik. Nama besar Imam Malik rahimullah adalah Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada 93 Hijriah bersamaan dengan tahun 713 Masehi. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat. Beliau adalah keturunan bangsa Arab Zunzu Ashab. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik Al-Adziyah. Kehidupan keluarganya yang susah tidak menjadikannya susah dalam meraih cita-citanya. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai ulama, hartawan, dermawan, dan berjaya memegang jabatan mufti besar di Madinah. Beliau pernah menjadi guru sejak usia 17 tahun. Beliau adalah pendiri mazhab Malik dan meninggal dunia saat usianya 86 tahun pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi. Beliau meninggalkan 3 orang putra dan seorang putri. Sepanjang hidupnya, Imam Malik terus menetap di Madinah, tidak pernah pindah di Mekah kecuali saat haji. Imam Malik bin Anas merupakan orang yang saleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat serta kokoh dalam pendiriannya. Selain itu, Imam Malik mempunyai ciri-ciri fisik tinggi, tegap, hidung mancung, matanya biru, dan jenggotnya yang panjang. Cara berijtihad dalam mengambil hukum suatu masalah. Imam Malik menggunakan metode istinbat. Hukum Imam Malik merupakan imam mazhab yang memiliki perbedaan istinbat hukum dengan imam mazhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fikihnya yang menjadi pijakan dalam berijtihad. Tapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu mengumpulkan dasar-dasar fikihiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dalam Al-Muwatta secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Metodologi kajian hukum mazhab Malik yang bersumber pada Al-Quran, hadis, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, Qiyas, maslahah mursalah, istinah, Sa'ad al-Dariyah. Sedangkan Hasbi Sidqi mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitab Abdullah, sunnah yang beliau pandang sahih, amal Ahmadinah, Qiyas, dan istinah. Murid dan pengikut. Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab. Karena itu ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah yang pertama Asad bin Al-Furat, yang kedua Abd al-Salam al-Tanuki atau Sanun, yang ketiga Ibnu Rushd, yang keempat Al-Khurafi, dan yang kelima Al-Syatibi. Karya-karya Imam Malik. Di antara karya-karya Imam Malik tersebut yang pertama ada Kitab Al-Muwatta, merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadis-hadis syahih, pembuatnya adalah orang-orang Madinah. Fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fikih. Keistimewaan dari kitab Al-Muwatta adalah bahwa Imam Malik terinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fikih yang diambil dari hadis-hadis dan atsar. Yang kedua ada kitab Ahdiyah, yang ketiga kitab Nujum, yang keempat kitab Manasik, yang kelima kitab Tafsir, yang keenam Ahkam Al-Quran, yang ketujuh Al-Muadawan, yang kedelapan adalah Tafsir Al-Quran, yang kesembilan adalah Kitab Masa Islam, 10 Risalah bin Madhuf, 11 Risalah ila Al-Lais, dan yang ke-12 adalah Risalah ila bin Wahab. Pemikiran tentang usul fikih. Imam Malik merupakan imam ahli sunnah dan hadis. Beliau dianggap sebagai orang yang pertama kali menghimpun hadis, yaitu Kitab Al-Muwatta. Beliau termasuk orang yang tajam pikirannya. Beliau mengumpulkan di dalam fikihnya penjelasan yang pasti dengan nas Al-Quran, hadis, dan fatwa, serta menjaga kemaslahatan manusia dalam segala fatwanya. Hal yang menonjol dari Imam Malik.
Sejak kecil, beliau menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau mempunyai daya hafal yang sangat luar biasa. Suatu hari, beliau mendengar gurunya membaca 30 hadis terus-menerus, dan beliau sanggup menghafal sebanyak 20 hadis tersebut. Imam Malik adalah seorang pakar dalam bidang ilmu dan hadis. Dalam masa hidupnya yang panjang, Imam Malik berhasil menyusun kitab Al-Muwatta'ah, kitab yang disusun selama 40 tahun. Beliau melakukan tersebut atas dasar cinta dan perjuangan terhadap kebenaran. Kitab Al-Muwatta'ah tersebut menjelaskan mengapa beliau dijuluki sebagai pecinta keberanian. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i dan bertemu dengan nasab Rasulullah di Abdu Manaf. Artinya, Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi meski bukan keturunan beliau. Beliau adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat saat imam masih belia. Sang imam tumbuh kembang di Mekah meski lahir di Gaza, sebab pada umur 2 tahun sang ibu membawa beliau untuk menetap di Mekah. Kepakaran Imam Syafi'i tidak lagi diragukan, terlihat dalam bidang fikih, di mana beliau mampu menggabungkan 2 jenis fikih pada saat itu. Madrasah hadisnya Imam Malik adalah madrasah rayi akal atau logika Imam Abu Hanifah. Rabi bin Sulaiman mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah maghrib dan dimakamkan hari Jumat setelah asar, hari terakhir dari bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengantar jenazahnya, kami menyaksikan hilal bulan Sya'ban 204 Hijriah dalam usianya yaitu 54 tahun. Selanjutnya yaitu cara berijtihad Imam Syafi'i. Dalam menetapkan fikih, Imam Syafi'i menggunakan istinbat hukum, antaranya yang pertama an-asnas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam. Selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau hanya menilai bahwa Al-Quran merupakan dasar agama, tiang dan hujahnya, Sunnah adalah cabang, dan Al-Quran adalah dasarnya. Selanjutnya ada ijma'. Ijma' merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujah oleh Imam Syafi'i menepati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah pendapat para sahabat. Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam 2 mazhab jadid dan hadimnya. Beliau membagi pendapat sahabat dalam 3 bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati seperti ijma'. Kedua, pendapat seorang raja dan tidak yang lain dalam suatu masalah, baik setuju maupun menolak. Maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang berselisih pendapat. Maka dalam ini Imam Syafi'i akan memilih salah satu yang paling dekat dengan Al-Quran, Sunnah atau Ijma', atau menguatnya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. Yang keempat ada qiyas. Beliau menilainya sebagai sebuah ijtihad karena seperti yang sudah dijelaskan ketika berbicara tentang dasar istinbat Imam Syafi'i, dan beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar dijelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. Karya-karya atau buku dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki karya tulis yang banyak sekali. Di antaranya yang paling terkenal adalah satu kitab Kitab fikih yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 maslahah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih. Bersamaan dengan kitab dicetak pula kitab-kitab lainnya, yaitu yang pertama kitab Jima'ul Ilmi sebagai pembela terhadap as-sunnah dan pengamalannya. Yang kedua kitab Tahlul Istisna. Yang ketiga kitab perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Selanjutnya kitab Arad al-Muhammad bin Hasan atau bantahan terhadap Muhammad bin Hasan. Yang kedua ada kitab Ar-Risalah al-Jadidah.
Kitab ini dianggap sebagai induk kitab usul fikih yang terdiri dari satu jilid besar yang sudah ditahqiq atau diteliti oleh Ahmad Syahir, yang diambil dari riwayat Ar-Ebain bin Sulaiman dari Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga ada kitab Al-Musnad, yang keempat ada kitab As-Sunnah Rad Al-Albarmiyah, yang kelima ada kitab Mihnatushi Imam Asy-Syafi'i, yang keenam ada Ahmadul Al-Quran. Murid-murid dari Imam Syafi'i. Murid beliau yang berasal dari Irak yaitu Abu Sur Ibrahim Ibn Yaman Al-Khalbib Al-Baghdi, Ahmad Ibn Al-Habad, pengawas mazhab keempat, Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Syahab Al-Zafrani Al-Baghdad, Abu Ali Al-Husain Ibn Ali Harbisi, Ahmad Ibnu Yahya Ibnu Abdul Aziz Al-Baghdadi. Adapun sahabat dan murid beliau yang berasal dari Mesir ialah Yusuf Ibnu Yahya Al-Buatihi Al-Misri, Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Al-Muzaini Al-Misri, Rabi Ibni Abdul Jabbar Al-Muhardi, Harmalah Ibnu Yahya Ibnu Abdullah At-Tayyibi, Yunus Ibnu Abdul Al-A'la Hadofi Al-Misri, Abu Bakar Muhammad Ibnu Ahmad. Pemikiran usul fikih dari Imam Malik. Di antara landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i adalah: satu, menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, serta mempertajam urutannya. Yang kedua adalah memperkokoh hujah hadis serta secara umum dan mengukuhkan hujah hadis ahad secara khusus. Yang ketiga adalah menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman atau ijma. Yang keempat, memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujah mustahid yang terlalu ekstrim dan mentakwil sifat Allah. Yang kelima adalah menerangkan tentang amr, perintah, dan nahi atau larangan. Yang keenam, menjelaskan nas dan muskuh atau pembatalan hukum. Yang terakhir adalah hal yang menonjol atau menarik dari Imam Syafi'i. Jika kita belajar dari sosok seperti Imam Syafi'i, maka yang paling menonjol dari beliau adalah kemampuannya untuk menerima dan mengantisipasi perubahan. Kenyataan bahwa ada yang disebut haul khodim dan haul jadid itu saja sudah menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menolak kejumudan atau stagnasi dalam pemikiran dan tindakan. Beliau adalah tipe cendekiawan yang senantiasa mencari tanpa henti. Teladan yang harus kita ikuti dari beliau adalah menjadikan tafahud fiddin sebagai etos kehidupan yang akan mampu menjawab tantangan dalam kehidupan dan ikut meningkatkan kualitas manusia di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan mengenai Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.